Halo sobat-sobat semuanya. Ini saya lagi ada di kebun lagi, teman-teman. Kebetulan hari ini mau petik buah alpukat untuk rekan yang ada di kota Bali. Cuman ini mintanya nggak banyak, hanya sekitar 50 kilo. Kemarin ada yang tanya alpukat Miki itu sebesar telur kelereng. Jadi nggak semua alpukat Miki itu kecil, teman-teman. Ada yang bobotnya 500 gram, ada yang 600 gram. Tapi yang paling umum sekitar 500 gram, teman-teman, untuk alpukat Miki. Ini salah satu contoh alpukat Miki. Jadi kalau ada yang bilang alpukat Miki itu kecil, ya enggak kecil-kecil amat, teman-teman. Untuk di daerah saya, di daerah Kediri, alpukat Miki itu ya masih tergolong, harganya masih tergolong bagus, teman-teman. Kalau di tingkat pengepul ada yang 15.000, ada yang 18.000, 20.000, masih bagus. Jadi ini mungkin lain daerah juga beda, rekan-rekan. Kalau untuk daerah saya malah alpukat yang jumbo itu yang harganya agak murah. Suatu misal aligator dan markus itu masih kategorinya masih ada di bawah alpukat Miki. Jadi mungkin bisa dikatakan tiap daerah itu beda harga, teman-teman. Jadi nggak ada patokan buat harga. Ini masih ada beberapa yang lumayan lebat. Oh ya rekan-rekan semuanya, ini ada beberapa aligator dan markus yang sebagian besar habis berbuah saya tebang. Ini rencana mau saya ganti atau sambung ulang dengan varietas TA21 dan Bukener. Nanti juga ada kahyangan dan beberapa jenis lain, teman-teman. Pokoknya sasaran utama saya itu bukan ukuran buahnya yang jumbo, teman-teman. Untuk saat ini saya ngejar buah yang tanggung, suatu misal yang hanya beratnya 500 gram seperti itu. Jadi saya tetap pada pendirian saya akan coba TA21, Bukener, sama kahyangan. Kan umumnya rata-rata tidak memiliki berat yang cukup besar, biar nanti masyarakat kecil itu juga bisa membeli 1 atau 2 buah. Ini juga si Miki yang cantik, di bawah masih ada, teman-teman. Ini buahnya masih lumayan cakep. Jadi ini batangnya ini batang bawahnya ini usianya 3 tahun. Kalau nggak 3 tahun, 4 tahun, teman-teman. Mungkin ini 3 tahun. Sedangkan yang ini graftingan ini usianya 1,5 tahun. Jadi suatu misal pohon seperti ini, teman, di grafting atau di grafting ulang seperti ini, saya grafting ulang atau top working, biasanya umur 1,5 tahun itu sudah mampu berbuah lagi, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ditebang, tinggal nunggu sekitar 1,5 tahun, biasanya akan berproduksi lagi. Yang kuncinya hanya satu, teman-teman, yaitu kita punya batang pokok bawah yang gede. Wih, nabrak aligator, cah. Ini ada aligator. Ini aligator. Masih nyisa buahnya. Yang di atas sana kemarin banyak sekali, tapi saya panen sambil saya pangkas.
Ini nanti juga akan saya ganti dengan dengan varietas yang baru rekan-rekan. Oh ya rekan-rekan semuanya, sobat-sobat semuanya, saya tidak ada maksud untuk menjelekkan aligator atau markus. Buah aligator itu sangat cantik teman-teman, sangat bagus, sangat enak sekali. Cuman sayang sekali di daerah saya, di daerah Kediri ini, harga buah yang jumbo seperti ini, aligator markus itu pasarnya itu sangat ngedrop sekali 2 tahun terakhir ini. Jadi saya terpaksa dengan berhati-hati saya harus mengganti pohon-pohon varietas tersebut. Jadi ini tidak perlu ditiru teman-teman. Saran saya teman-teman, untuk tiap daerah itu kan permintaan jenis alpukat itu kan nggak sama. Jadi jenis-jenis tertentu yang menurut panjenengan itu bagus, pasarnya oke, yaitulah yang harus ditanam. Biasanya ada daerah yang menginginkan buah jumbo seperti peluang, aligator ataupun yang lainnya. Maka itu yang patut dibudidayakan. Untuk daerah Kediri sepertinya permintaannya agak terus berkurang, jadi saya harus ikuti arus. Ini sudah ada beberapa yang ditebang. Ini si markus juga nunggu ini dipanen nanti ditebang. Yang penting nandur dhisik cah. Yang penting nandur dulu. Kalau pohonnya sudah besar, biasanya dalam waktu 1,5 tahun hingga 2 tahun itu juga nanti juga sudah berproduksi lagi. Jadi nggak usah khawatir, selama kita punya batang pokok yang gede itu pasti bisa disolusikan. Kuwi rawuh Mas iki. Kaya maleh ngono lho modele. Iya no. Heeh. Kesel laren sik ra apa. Iki kae enggak wah, paling wah iso ya. Wah ketak Mas iki. Yang merendil-merendil iso. Sing nang kono mong tak sawah merendil-merendil ya. Endi? Sing kono. Ini alpukat markus teman-teman. Kalau ini si alpukat Miki. Ini gembel sih alpukat markus. Gembel lumayan gembel iki. Gede-gede ada gembel sing. Iki paling pas nanti pas siap panen ini pas harganya bagus. Kan nanti alpukat-alpukat lokal itu pada sudah habis, menjadi kemungkinan yang ini bisa bagus harganya. Ada beberapa pohon markus yang buahnya itu banyak alias gembel. Wah, sangar cah gede oleh markus sih. Kayak semongko. Kuning dhuwur-dhuwur yo akeh. Biasanya ada di rata-rata ada di berat 800 hingga 1,5 kg biasanya sih. Kalau seperti ini ya iki wis tuwek cah iki. Iya, bintik-bintike wis mulai ireng kayak iki. Enak cah lek tuwek markus, timbangane aligator enak markus. Iki tuwek cah iki. Alpukat Miki. Tuwek jas. Tapi urung ono sing mateng nang wit sayang cah. Tapi tuwek cah. Jan wis tuwek iki. Mau tak buka ya cah. Sitok.
Ini alpukat aligator teman-teman, gede besar sekali. Nanti bisa dicek berapa beratnya per buah. Ini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 biji. Rata-rata sudah bintik-bintiknya sudah menghitam alias tua. Saya akan petik 1 butir teman-teman, nanti bisa dicek beratnya ada di berapa. Untuk rasanya ini untuk rasanya nanti ditunggu diperam dulu rekan-rekan biar matang sempurna. Coba akan saya petik 1 buah. Ada di 1265, 1 kilo 265 gram. Satu kilo 265 gram untuk aligator ini teman-teman. Untuk satu aligator 1 kilo 1 kilo lebih 265 gram. Coba akan saya petik 1 alpukat Markus. Nanti ada di berat berapa. Tak petik ini 1 buah cah tinggi sampel alpukat Markus. Kita wae yo an. Wih. Lek tuwek petelane po enak cah. Cedik. Iya. Kebetulan pas ada di depan saya. Kalau untuk alpukat Markusnya terus cah sobat, rekan-rekan, perbandingannya seperti ini. Ini yang 1 kilo 1 kilo 265 tadi, sedangkan ini yang alpukat kendil atau Markus ini juga sudah tua. Berapa tembus? 1 kilo lebih 845 gram teman-teman. Segede ini, hampir 2 kilo teman-teman. Hampir 2 kilo bobotnya. Mantap. Segede itu teman-teman. Dan saya akan coba petik 1 buah alpukat Mickey yang menurut saya paling besar. 1 buat sampel nanti alpukat Mickey. Wih, iki jos mlothek aja. Towek aja. Oke. Ini alpukat Mickey teman-teman. Ada di 770. Jadi kalau yang berpikir alpukat Mickey itu ukurannya seperti telur dan kelereng itu juga nggak terlalu pas teman-teman, karena alpukat Mickey itu juga gede. Ini ada di 770. Dia ukurannya di bawahnya aligator, sedangkan aligator ada di bawahnya Markus. Ini coba yang agak kecil teman-teman. Ada di 635 itu loh. Enggak kecil-kecil amat teman-teman. Alpukat Mickey itu besar. Bobotnya juga. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan untuk varietas alpukat. Monggo panjenengan yang memilih sendiri, karena tiap daerah itu varietas tersebut itu beda harga, dan juga pastinya adaptasi pohonnya itu juga beda-beda. Jangan pelajari dari tahun ke tahun, pasti nanti ketemu teman-teman.
cara memupuk alpukat itu yang bagus yang gimana, terus teknik-teknik perawatan itu yang paling bagus dan efisien itu yang gimana. Jadi nanti dengan sendirinya jika panjenengan terjun secara langsung pasti nanti ilmunya akan ketemu. Ini ada sekitar 145 populasi yang saya tanam di kebun ini teman-teman. Ini seperti ini. Jadi nah ujung sana sampai ujung sini. Ini kebun saya yang lama, udah 5 tahun terakhir ini saya rawat. Saya juga ada kebun baru teman-teman. Saya budidayakan jenis-jenis introduksi yang baru seperti TA21, SAP 034 dan U7 dan yang lain-lain teman-teman. Di kebun-kebun tersebut usianya rata-rata ada di 2 tahun. Nanti pernah saya videokan di awal-awal konten ini. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap berkreasi. Semoga panjenengan semuanya tetap diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semangat dan terus berkarya teman-teman.